سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشهيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رضي الله عنه قال: memperhatikan dan membersihkan hati, memperbaiki dan membersihkan hati. Kala curahkanlah perhatian engkau kepada urusan hati dan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk dan amal kalian, tetapi Allah melihat hati dan niat kalian. Maka wujudkanlah perkataan engkau dengan amal engkau, dan amal engkau dengan niat dan keikhlasan engkau, dan wujudkan niat serta keikhlasan engkau dengan membersihkan batin engkau dan memperbaiki hati engkau. Hati adalah pokok dan pusat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasada sa'irul jasadi ala wa hiya al-qalb." Artinya ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan apabila ia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Sesungguhnya daging itu adalah hati. Maka kita wajib memperhatikannya dan berusaha memperbaiki dan meluruskannya. Hati itu cepat berubah-ubah dan banyak bergoncang hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu asrafu taqalluban minal qitli idza istajma'at saghliyan. Artinya bahwasanya hati lebih cepat berubah daripada panci ketika didihnya telah memuncak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Tuhan yang berkuasa mengubah-ubah hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau. Jadi di sini musannif menjelaskan kepada kita hati Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad. Ujar silin, curahkanlah perhatian engkau kepada urusan hati dan batin. Artinya kita disuruh memperhatikan hati kita, nah, dan batin kita. Karena hati itu letaknya di dalam, lalu disebut batin. Nah, ada zahir, ada batin, ya, ada dalam, ada luar, ada jasad, ada roh. Nah, kalau seandainya lawan kita, tangan kita tuh ada misalnya penyakit gatalan, ya kan? Tangan kita gatalan misalnya, atau lagi kuku sakit, itu langsung aja kita berusaha untuk supaya tangan kita kada jadi sakit.
Nah, kalau seandainya kita selisma langsung cari obat. Nah, supaya hampir selisma sakit kepala, cari obatnya supaya hampir sakit kepala. Kalau seandainya ada kotoran di tangan kita misalnya di sini darah misalnya, cepat kita membersih. Nah, itu nang zahirnya. Nang lebih wajib lagi disuruh untuk memperhatikan urusan hati. Nah, hati ini ya kah? Kalau seandainya yang zahir jana kayak itu apalagi batin. Cuma kebanyakan orang-orang kada tahu lawan batin ini. Ada di hatinya penyakit hati biasa aja. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur, ada macam-macam. Tapi seolah-olah ini kada ada napa-napa. Nah, ini. Padahal ini Nabi yang lebih diperhatikan. Nah, lebih diperhatikan. Kenapa? Karena hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat pandangan Allah Taala itu adalah hati. Jadi pada ketika Allah hendak memberikan sesuatu lawan kita, hendak memberikan maqam misalnya, hendak memberikan pertolongan, hendak memberikan anugerah lawan kita, cuma wadahnya ini kada bersih. Yalah, wadahnya kada bersih. Nah, kada jadi Allah Taala memberi. Kayak itu misalnya kalau seandainya kita telah hendak memberi uang madu, nah hendak memberi madu itu misalnya diunjuknya wadah ikat mana wadahnya. Nah tentunya orang hendak memberi madu tadi kada jadi menunjuk karena pak wadahnya ikat. Nah kada jadi malah diunjuk ke lain. Nah karena tempatnya itu nak kada mungkin ya kan? Itu hati. Jadi Allah pada ketika hendak memberikan sesuatu lawan kita, cuma hati kita kada menerima. Nah, hati kita kada bersih. Lalu diunjuk tadi itu makam tadi itu diunjuk ke lain, diunjuk napa? Nang asalnya hendak diberikan Allah Taala sesuatu rahasia tadi tak diberikan, kada jadi diberi. Nah, ini masalah hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah kada memandang kepada rupa kita, Allah kada memandang dengan amalan-amalan kita, tetapi Allah memandang dengan hati kita, hati dan niat kita. Niat andakannya di dalam hati. Seperti yang mengaji itu surah gambaran aja. Nah, itu kata dilihat Allah Ta'ala. Sembahyang itu surah. Nah, berbuat baik itu surah. Surah itu ya gambarannya aja, zahirnya aja. Nah, cuma tetap wajib digawi, sembahyang tetap wajib digawi, puasa tetap wajib digawi, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua wajib digawi. Cuma itu zahirnya. Itu kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang hatinya. Berapa banyak orang-orang yang beramal ibadah seumur hidup beribadah, habis amal ibadahnya hanya sebuting penyakit hati. 100 tahun beramal ibadah, kada ada apa-apa didapat, sebuting dia ada penyakit hati misalnya, kenapa terdapat hasad. Kenapa hasadnya? Iri dan hasad itu apa? Hasad itu ini kada senang lawan nikmat yang diberikan oleh orang lain dan ia mencita-cita supaya hilang niatnya, hilang apa nikmat yang diberikan Allah Taala. Itu nama ada orang itu misalnya bisa sepeda tingkat saja. Nah, ini kada bisa. Lalu hasad iri ini kupikir akan ikuti bisi banyak buang patelnya. Nah, lihat hasadnya. Nah, lihat orang sugih ini pikirannya. Apa supaya nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Diapainya. Nah, itu hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-khatab. Hasad itu akan memakan kepada kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Jadi berapa banyaknya amal ibadah yang kita lakukan namun ada masih dalam hati
apa? Hasad. Nah, habis amal ibadah kita. Sebuting aja. Sebuting aja belum lagi banyak, makinnya banyak. Ujub ada, riya ada, sombong ada, hubud dunia ada, hubud tasadur, kata judi ke depan akan orang ada juga. Nah, sombong ada juga sih. Ya dah. Habis amal ibadah. Apa kalau kita melihat bagaimana dengan iblis, laknatullah. Iblis, tahu juga iblis lah. Ada nonton iblis di sini. Iblis itu luar biasa. Luar biasa. Asalnya dulu imamul malaikat, imamnya bukan malaikat. Di bawah malaikat ada tangan dulu. Kalau di langit itu tidak ada sejengkal jua pun melainkan iblis pernah beribadah di mana di langit. Nah, hebatnya iblis. Alim dahulu. Akhirnya dengan iblis diperintahkan pada ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Pada ketika Allah perintahkan kepada semua malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, fasjudu maka mereka semua sujud kecuali iblis. Kenapa jadi sujud? Aba wastakbara, enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Lalu kenapa sujud? Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga ke luar surga. Ya kan? Dikeluarkan daripada surga. Biasanya dalam surga diam dikeluarkan. Itu sebutin penyakit aja. Ahli ibadah sebutin penyakit asalnya berdiam di dalam surga, dikeluarkan daripada surga. Sebutin penyakitnya. Amun kita ini diam di luar surga. Banyak pulang penyakitnya. Makin banyak. Diam itu sudah di luar surga. Banyak pulang penyakitnya. Itu hendak masuk juga dalam surga ngalih. Ya kan? Kalau iblis sebesar penyakit dia sudah di dalam surga dia tak keluar. Aba wastakbara, enggan dan sombong. Kada hakun disuruh sujud. Ya kan? Karena memandang kepada diri. Ana khairun minhum, aku lebih baik daripada ini. Nah. Hasad ada, sombong ada, apalagi riya ada, habis amal ibadah. Nah, jadi kiapa hati kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita iri dengan orang lain, tetapi inya kadang-kadang menghilangkan nikmat itu daripada orang lain. Nah, ini boleh. Ini ngerinya ghibthah. Lah, inya hendak menurutin nikmat yang diberikan itu cuma kadang-kadang menghilangkan nikmat tersebut. Ya, itu boleh. Misalnya melihat orang alim, kok hendak juga sidin ini. Boleh. Ada orang sugih misalnya hendak juga orang sugih berusaha. Nah, boleh. Nah, kada boleh itu berniat hendak menghilangkan nikmat itu daripada orang lain. Mungkin kita hendak sukses, hendak mendapat orang sukses, boleh. Ya kan? Boleh. Ya kan? Jadi Rasulullah Allah kadang memandang kepada rupa-rupa kita. Rupa-rupa kita nih, kada dipandang oleh Allah. Dan dipandang itu adalah hati. Nah, hati ini dipandang. Makanya sembahyang itu Allah memberikan pahala pada ketika kita sembahyang sekadar berapa banyak kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Namun waktu sembahyang ingat full lawan Allah taala berarti full juga pahalanya. Tapi amun sembahyang kita kada tapi ingat, nah siapa yang ingat saya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita setomat ingat paling waktu takbiratul ihram Allahu akbar
Imbahnya ya. Ada ingat lagi sudah lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jaga hati kita. Tetap kita beramal ibadah sembahyang ada ketinggalan, mengaji kada ketinggalan, selawatan kada ketinggalan. Jaga hati. Ya kan? Jaga hati, jangan ada sifat-sifat nang kada bagus. Mahalun lillah, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam barang tubuh kita ini ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka anggota tubuhnya menjadi baik. Bila sebuting itu kada baik, maka anggota tubuhnya pun kada baik. Kenapa itu? Yaitu hati. Bila hatinya rusak, ya anggota tubuhnya yang lain itu rusak. Hati. Bila hatinya rusak, anggota tubuhnya jadi rusak. Tangan anak buat yang kada baik, timbul ambin, timbul hendak menyakiti orang. Nah, tangan timbul hendak menzalimi orang lain. Mulut bila hatinya rusak, maka mulut itu kena hendak bersambat yang kada bagus, menyumpahi orang, menggibahi orang, menyembati orang. Itu asalnya pokoknya daripada hati. Nah, hati. Bila kada baik, lalu anggota tubuh yang lain kada baik. Batis timbul nyaman berjalan dalam tempat maksiat. Batis nyaman berjalan ke tempat yang kada diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti hatinya rusak. Nah, tapi bila hatinya baik, nah ketujuh ke maulidan, ketujuh ke majelis, ketujuh sembahyang berjamaah, ketujuh lawan orang nuntut ilmu. Nah, ini berarti hatinya bagus. Syekh Abubakar bin Salim Sidin lebih memilih selamat hati buat anak-anak Sidin daripada ilmu. Nah, jadi Sidin aku lebih memilih selamat hati buat anak-anakku daripada diberikan ilmu. Justru dengan selamat hati tersebut ilmu nyaman masuk. Maka ilmu nyaman masuk. Mudah hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihi hati kita. Orang hendak berjumpa lawan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi di dalam hatinya sedikit juga pun daripada penyakit hati. Bila masih ada aja lagi ayat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang mana hari kiamat kena kada bermanfaat lagi harta benda kita, kada bermanfaat lagi anak-anak kita, kecuali orang yang berjumpa, orang yang bertamu lawan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salam. Bila ada lagi sebuting penyakit hati, berarti belum salam. Belum selamat lagi. Harus dibuangi suratan. Ini ada satu ustaz kena Habib Abdullah menerangkan lawan kita kayak caranya membersihkan hati kita. Ya, hati itu bila ia taat, maka ini semakin bercahaya. Semakin bercahaya. Tapi kalau kita dijadikan anggota tubuh kita maksiat, maka hati tadi semakin gelap, titik hirang, sampai bertitik sampai hirang semua kuat. Hati. Maka wujudkanlah perkataan engkau dengan amal engkau. Wujudkanlah perkataan engkau dengan amal engkau, buktikan dengan amal ibadah dan amal engkau dengan niat. Pada ketika kita beramal, jangan lupa kita untuk berniat. Dan ikhlas dan keikhlasan engkau dan wujudkan niat serta keikhlasan engkau dengan membersihkan batin. Berniat beramal ibadah, niat ikhlas sudah. Dengan apa? Dengan membersihkan batin engkau dan memperbaiki hati. Jadi intinya di sini memperbaiki hati kita. Kita memperbaiki hati. Mudah-mudahan hati kita dibersihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
presiden maka kita wajib memperhatikannya dan berusaha memperbaiki dan meluruskannya, ya kan? Meluruskannya. Jadi belajar kita ada kitab namanya Penawar Hati, ada kitab Risalatul Jamiah di ujungnya tentang kewajiban hati dan maksiat hati. Ada caranya di situ. Kitab Ihya Ulumuddin. Nah, tinggal kita istiqomah menuntut ilmu dengan memperbaiki hati. Hati ini cepat berubah-ubah dan banyak bergoncang hingga Rasulullah mengatakan innahu aswa'u taqalluban minal qitri idza istajma'at gilyan. Jadi hati itu cepat berbolak-balik. Kadang-kadang nangka ini kena ilmu saja berubah pulang. Mbah ka ini kena ka itu pulang, mbah itu ka itu pulang. Makanya Nabi selalu berdoa, sabbit qalbi ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama engkau. Atas agama engkau. Jadi Nabi berdoa, Nabi itu maksum, dijaga dan dipelihara daripada dosa dan kesalahan, diampuni dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Tetap sering meminta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agama engkau. Nah, jadi berdoa waktu baca doanya, nah, bersembahyang baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya minta ketetapan hati kita atas agama Allah. Apalagi ketika anak meninggal dunia. Nah, di situ datangan macam-macam hati kita kada kuat, bisa kada atas agama Islam, bisa suul khatimah. Ya, makanya minta tetapan hati. Maksudnya supaya akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ditetapkan hati kita. Amal kita itu tergantung karena di akhir hayat kita berapa. Nah, ayat-ayat itu ya mutul mar'u ala ma sya'alaih, seseorang akan meninggal dengan kebiasaan apa inya ketika hidup. Nah, pernah biasa kita gawi yang kita kata jumoleh, anak meninggal biasalah kawainya baca salawat. Amunnya ketujuh berzikir ya. Ketujuh baca la ilaha illallah, ketujuh ingat lawan Allah Taala, anak meninggal kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Tawa kena menyebut kalimat la ilaha illallah, ya kan? Karena kebiasaan hidupnya kayak itu. Nah, banyak ingat lawan Allah Taala di hati itu. Karena ini permainan hati. Banyak ingat lawan Allah Taala di dalam hati. Mana karena pada ketika itu, bila sudah sampai itu di hatinya, membiasakan hatinya kayak itu, maka itu menyebabkannya husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ya kan? Jadi antaranya banyak kita ingat lawan Allah Taala, banyak ingat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada dalam hati kita sedikit juga pun daripada penyakit hati itu, ya kan? Supaya amal kita kada hilang. Nah, kada hilang. Karena bila ada itu, membuat hilang amal ibadah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Artinya wahai Tuhan yang berkuasa, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, mengubah-ubah hati, tetapkanlah hatiku atas agama Engkau. Atas agama Engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba baina usbu'aini wallahu a'lam bishawab." Salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.